Supreme Martial God Technique. Bab 2481-2490. Bab 2481 Pertempuran Tiga Orang Suci. Kemudian, sosok paruh baya dengan sosok agak buncit dan perut buncit datang terbang sambil membawa labu anggur. Tuan, Anda akhirnya sampai di sini. Mingyi sangat gembira. Orang yang datang saat ini adalah tuannya, Wine Shen. Dia kecanduan alkohol, tetapi dia juga menggunakan alkohol untuk memasuki Tao. Wine Shen mendarat di sebelah Mingyi dan melihat situasinya. Saat dia melirik naga langit darah di udara, alisnya sedikit berkerut. Karena kekuatan Blood Sky Dragon ada di atasnya. Dan kekuatannya kira-kira berada pada level yang sama dengan orang suci hutan ungu. Murid, siapa yang ingin membunuhmu? Guru, seperti ini, Mingyi menceritakan kisah itu dengan kasar. Lalu dia berkata, Guru, meskipun ini bukan urusan saya, tetapi Wu Yun adalah saudara laki-laki saya, dan saya telah melalui hidup dan mati berkali-kali. Guru, tolong bantu saya. Pria gendut, masalah ini tidak ada hubungannya lakukan denganmu. Aku hanya ingin membalaskan dendam muridku, tetapi jika kamu bersikeras untuk ikut campur, jangan salahkan aku karena tidak kenal ampun. Sue Tianlong secara langsung menyebut Wine Shen sebagai pria gemuk. Siapa kamu? Yang paling aku benci dalam hidupku adalah disebut gemuk. Mungkin, aku bukan lawanmu, tapi sekarang, kamu 2 lawan 1, kamu mungkin tidak punya peluang untuk menang. Saat dia berbicara, orang suci anggur reporter itu melirik ke arah orang suci hutan ungu. Keduanya saling memandang dan langsung mengerti. Tampaknya konsensus telah tercapai. Terima kasih guru karena bersedia mengambil tindakan. Mingyi juga dengan cepat menyerahkan tangannya dan mengucapkan terima kasih. Murid, tolong bawa temanmu keluar dari sini dulu. Saya melihat dia terluka parah, tetapi konstitusinya sangat kuat dan dia tidak boleh mati. Saya membawa anggur suci dari alam suci ke sini, berikan padanya minumlah dan kamu akan bisa menyembuhkannya sendiri. Saat dia mengatakan itu, Shen Wine mengeluarkan labu emas kecil dan menyerahkannya kepada Mingyi. Mingyi sangat gembira dan segera mengambilnya. Dia tahu betul anggur apa itu. Biasanya, tuannya pelit. Tanpa diduga, kali ini dia begitu murah hati dan langsung memberi saya sebuah labu. Namun dia segera berkata, Guru, dia memiliki konstitusi ilahi. Bisakah dia menanggung begitu banyak anggur suci? Jangan khawatir, minumlah semuanya untuknya. Saya mengatakan kepadanya bahwa dia memiliki konstitusi yang sangat kuat dan baik-baik saja. Mungkin, akan ada efek yang tidak terduga. Juga, Anda tidak boleh campur tangan dan mencoba membantunya menyembuhkan. Itu hanya akan menjadi kontraproduktif. Baiklah, terima kasih guru. Meskipun Mingyi tidak mengerti, dia masih mengerti. Tidak ada lagi kata yang terucap. Dia sangat percaya pada tuannya. Bersama Lin Yi, dia memeluk Wu Yun dan terbang menuju kejauhan. Oke, bagus sekali. Kalian berdua, kalian sangat menentangku. Pria gendut, hantu tua Zilin, aku berjanji, kalian akan menyesalinya. Sue Tianlong meraung marah. Menyesal. Mata orang suci anggur itu menyipit, dan tubuhnya yang montok tiba-tiba bergetar. Aku akan menyesali bajinganmu. Dia mengumpat dengan marah, dan botol anggur di tangannya terbang menjauh dari udara. Lalu dia melompat dan menginjak botol anggur itu dengan keras. Seluruh orang berubah menjadi sinar cahaya dan bayangan, membombardir naga langit darah di udara. Boom, boom, boom. Keduanya saling berhadapan dalam sekejap. Rekan Tao, izinkan saya membantu Anda. Melihat 2 orang itu bertarung, petapa hutan ungu juga berkata dengan suara yang dalam. Kemudian berubah menjadi cahaya dan bayangan dan bergegas menuju medan perang di atas langit. Gemuruh, gemuruh. 3 pembangkit tenaga listrik tingkat suci memulai perang di alam dewa. Kekuatan hukum luar angkasa alam dewa hampir tak tertahankan. Saya hanya dapat melihat bahwa ruang tempat pertempuran berlangsung terus-menerus runtuh dan pulih. Namun kecepatan penyembuhannya jelas tidak secepat kecepatan keruntuhan. Terlihat samar-samar, sage hutan ungu menghancurkan separuh kehampaan dengan 1 kaki. Ruangan itu baru saja pulih, dan orang suci anggur itu terlihat lagi. Dengan labu anggur,
dia langsung meruntuhkan kekosongan di sisi lain. Naga darah bahkan lebih kuat lagi. Dia mengubah telapak tangannya menjadi cakar dan meledakkannya dengan satu cakar, tampaknya seluruh kekosongan dihancurkan berkeping-keping olehnya. Jelas sekali, kekuatan Blood Sky Dragon lebih tinggi daripada Wine Saint dan Purple Forest Saint. Tapi dengan 2 lawan 1, mereka mampu menyamai kekuatan naga langit darah. Anda bahkan bisa sedikit lebih unggul. Namun, tak lama kemudian, medan perang antara ketiga orang itu terpisah dari langit. Pertempuran terus berlanjut, namun ketiga pria tersebut telah menghilang. Adegan tadi mengejutkan semua orang yang baru saja keluar dari terowongan keluar api penyucian alami. Pertarungan antara tiga makhluk tingkat suci membuka mata mereka terhadap sesuatu yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Ming Yi dan Lin Yi telah meninggalkan tempat ini bersama Wu Yun. Saat ini, mereka bertiga telah kembali ke Tianlong Star. Di hutan kuno yang tidak berpenghuni. Keduanya menurunkan Wu Yun yang selembut kapas. Yang mengejutkan adalah Wu Yun, yang terluka seperti ini setelah semua siksaan ini, belum mati. Ming Yi dengan cepat menuangkan labu anggur yang diberikan oleh tuannya ke dalam mulut Wu Yun. Kemudian dia menggunakan kekuatan sucinya sendiri untuk membantu Wu Yun menelan anggur suci ini. Sisanya hanya bisa diserahkan kepada Wu Yun sendiri. Wine Saint memberitahu mereka bahwa mereka tidak dapat mengganggu yang lain, jika tidak maka akan menjadi kontraproduktif. Namun nyatanya, baik Lin Yi maupun Ming Yi, mereka semua tidak percaya Wu Yun yang terluka seperti ini benar-benar bisa selamat. Dengan kata lain, mereka tidak percaya bahwa meskipun Wu Yun dapat bertahan, budidayanya akan tetap ada. Karena tulang dan organ Wu Yun hancur berkeping-keping. Di sampingnya, Ming Yi dan Lin Yi memandang Wu Yun sejenak, meskipun mereka prihatin dengan situasi Wu Yun. Tapi mereka sendiri juga terluka parah, dan mereka harus segera menyembuhkan lukanya, jika tidak, jika ditunda terlalu lama, fondasinya bisa terpengaruh. Saya hanya bisa pergi ke samping untuk bermeditasi untuk menyembuhkan luka saya. Adapun Wu Yun, mereka hanya bisa berharap Wu Yunji akan memiliki takdirnya sendiri, keajaiban akan terjadi, dan bahaya dapat dihindari. Tapi bagaimana mereka bisa tahu bahwa Wu Yun sedang mengolah tubuh suci abadi? Selain itu, ia telah mencapai alam keempat, bencana pertama di alam abadi. Secara teori, selama jiwa Wu Yun tidak mengalami trauma yang parah. Belum lagi tulang fisik dan organ dalam hancur, meski tubuh fisik benar-benar hancur berkeping-keping. Selama tidak ada yang datang mengganggu kesembuhannya. Selama Wu Yun diberi waktu yang cukup, dia bisa pulih. Namun tidak ada yang tahu berapa lama pemulihan ini akan berlangsung. Mungkin beberapa hari, mungkin beberapa bulan, mungkin beberapa tahun, atau bahkan puluhan tahun. Itu mungkin. Itu semua tergantung pada tingkat keparahan cederanya. Bab 2482 Wu Yun jelas bukan manusia. Namun, Wu Yun saat ini selembut kapas. Namun kesadarannya sangat jelas. Hanya saja saya sangat kesakitan sehingga saya tidak dapat berbicara. Awalnya, ada tubuh suci abadi dan kekuatan alam abadi ada, tapi mari kita bicara tentang situasi cedera serius saat ini. Selama Wu Yun diberikan lingkungan dan waktu yang cukup stabil. Menurut prediksi Wu Yun sendiri, dia pasti bisa pulih dalam 1 hingga 2 bulan. Namun premisnya adalah diperlukan lingkungan dan waktu yang cukup stabil. Jika seseorang datang mengganggunya, atau jika Ming Yi dan Lin Yi terus mengajaknya berkeliling, maka pada dasarnya dia akan mengucapkan selamat tinggal pada masalah kesembuhan selamanya. Oleh karena itu, Ming Yi dan Lin Yi membawanya dari pintu keluar api penyucian alami sampai ke Tianlong Star. Dalam perjalanan, Wu Yun ingin mengutuk kedua orang ini, apakah kamu tidak tahu di mana menemukan tempat terdekat untuk menampungku? Tapi karena tidak bisa berkata-kata, dia tidak punya pilihan selain membiarkan mereka berdua melakukan apa yang mereka lakukan. Namun, labu berisi anggur memenuhi perutnya. Teman baik, Wu Yun segera merasakan manfaat tak terbatas yang diberikan anggur ini kepadanya. Ini memang merupakan sesuatu dari dunia suci. Ini memang merupakan hadiah dari Guru Ming Yi. Saat ketika kekuatan obat yang terkandung dalam anggur suci nektar dengan cepat mencair.
Wu Yun bahkan dapat merasakan dengan jelas bahwa kecepatan pemulihan tubuh fisiknya meningkat 10 kali lipat. Tentu saja, Anda juga bisa merasakan khasiat obat yang terkandung dalam anggur suci tersebut. Karena terlalu agung, ia menyerang tubuhnya dengan ganas, hampir mengakibatkan tubuhnya hancur. Untungnya, tubuh suci abadi dan teknik dewa bela diri tertinggi, yang telah menjadi teknik tingkat suci, digunakan. Dampaknya dapat dihilangkan pada waktunya. Seluruh energi diubah menjadi kekuatan obat yang dapat digunakan untuk memulihkan tubuh fisik. Tapi tidak peduli apa, hasil seperti itu pasti sepadan dengan kegembiraan dan kegembiraan Wu Yun. Pada kecepatan pemulihan ini, Wu Yun merasa prediksi aslinya adalah masa pemulihan 1 hingga 2 bulan. Ini akan dipersingkat menjadi 10 kali 3-6 hari. Di samping mereka, Ming Yi dan Lin Yi sedang menjaga diri mereka sendiri. Orang suci anggur dan orang suci hutan ungu belum datang. Diperkirakan pertarungan mereka dengan Blood Sky Dragon masih berlangsung. Waktu berlalu menit demi menit. Dalam sekejap mata, 2 hari berlalu. Ming Yi dan Lin Yi perlahan terbangun dari kondisi penyembuhan mereka. Mereka semua telah pulih sepenuhnya dan mencapai kondisi puncaknya. Tapi mereka tidak mengetahui situasi Wu Yun. Terlebih lagi, karena Wine Shen telah menjelaskannya, mereka tidak berani memeriksa situasi di dalam tubuh Wu Yun. Hanya bisa menunggu. Satu hal yang mereka yakini adalah Wu Yun belum mati. Dia masih hidup dan tampaknya bergerak ke arah yang baik. Sisanya tidak diketahui. Tetapi bahkan mereka dapat merasakan bahwa Wu Yun berkembang ke arah yang baik. Tapi dia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan Wu Yun untuk pulih. Setengah bulan, mungkin sebulan. Mungkin beberapa bulan, bahkan mungkin lebih lama. Singkatnya, mereka tidak pernah membayangkan Wu Yun akan pulih sepenuhnya dalam beberapa hari. Dan faktanya, semuanya sesuai anggaran Wu Yun. Dia awalnya memperkirakan bahwa dengan bantuan anggur suci, dia akan dapat pulih dalam 3 hingga 6 hari. Ternyata dia benar. 2 hari lagi berlalu. Siang hari pada hari keempat, Wu Yun mengerang, yang langsung menarik perhatian Ming Yi dan Lin Yi. Kedua orang itu segera datang ke sisi Wu Yun untuk memeriksa situasi Wu Yun. Di saat yang sama, saya juga merasa sangat lega. Wu Yun akhirnya terbangun dan akhirnya berbicara. Tapi mereka hanya merasa Wu Yun sudah bangun. Pastinya tidak berpikir ke arah pemulihan. Tapi dia juga tidak menduganya. Saat erangan keluar, ternyata Wu Yun sudah sembuh total. Dia bahkan tidak menunggu Ming Yi dan Lin Yi berlari menghampirinya. Wu Yun melompat dari tanah, melayang di udara, dan mendarat dengan mulus di depan mereka berdua. Melihat dua orang yang tertegun, Wu Yun tersenyum acuh tak acuh. "Mengapa kamu berdiri di sana? Bukankah kamu seharusnya memberi selamat padaku dan berbahagia untukku? Kebahagiaan adalah kebahagiaan, tapi... Lin Yi ragu-ragu. Ming Yi lebih lugas, lalu berkata, "Tapi kamu sepertinya bukan manusia. Benar-benar sembuh." "Iya, ada apa, rumit?" Wu Yun berkata acuh tak acuh. Sepertinya dia tidak melakukan apapun. Namun Ming Yi dan Lin Yi tahu betul apa yang dialami Wu Yun. Belum lagi luka-luka lainnya, jika menimpanya. Orang baik, kalaupun bisa bertahan, pada dasarnya akan menjadi sampah. Dan dia harus berbaring setidaknya selama beberapa bulan. Tapi Wu Yun, dia sebenarnya. Mereka berdua tidak berani berpikir lebih jauh. Saat ini, hanya ada satu pikiran di benak mereka. Wu Yun bukanlah manusia, jelas bukan manusia. Tentu saja, alasan mengapa mereka berpikir demikian bukan sepenuhnya karena Wu Yun pulih dari luka-lukanya dalam waktu yang singkat. Yang paling penting adalah Wu Yun benar-benar meningkatkan kultivasinya 1 tingkat. Dari Half Step Universe tingkat ketiga sebelumnya, ia langsung mencapai Half Step Universe tingkat keempat. Ini juga mengejutkan Wu Yun. Bagaimanapun, dia tidak pernah berpikir bahwa dia bisa membuat terobosan dalam kultivasi. Dan semua ini, selain Wu Yun sendiri, lebih mengandalkan efek anggur suci. Bahkan anggur membawakan Wu Yun panen lagi. Ming Yi dan Lin Yi juga tidak menyadarinya. Artinya, alam keabadian tingkat ke-6-nya juga telah ditingkatkan 1 tingkat. Dengan kata lain, dia telah mencapai bencana tingkat kedua. Benar saja,
dia akan segera menghadapi bencana kedua dari tubuh suci abadinya. Sekarang, sementara Ming Yi dan Lin Yi menatap Wu Yun dengan tatapan kosong. Wu Yun sebenarnya mendorong mereka menjauh, lalu tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit. Dia menggeram, "Kalian, mundurlah, saya akan selamat dari kesengsaraan." Bab 2483 Selamatkan anak itu. Gerakan tiba-tiba ini, Ming Yi dan Lin Yi, yang belum bereaksi sepenuhnya, kembali tercengang. Mengatasi kesengsaraan. Mengatasi kesengsaraan apa? Setengah langkah ke alam Qian Kun, tapi masih melewati kesengsaraan. Mereka berdua memandang Wu Yun dengan sangat tertekan. Saya tidak tahu apa yang sedang dilakukan Wu Yun. Wu Yun ingin menjelaskan, tapi nyatanya dia tidak punya waktu untuk menjelaskan kepada mereka. Karena di langit, guntur telah tiba. Lautan yang bergemuruh dengan cepat berkumpul. Ini adalah jenis guntur langit lain yang berbeda dari guntur langit budidaya. Itu milik guntur fisik, namun nyatanya esensinya masih serupa. Terakhir kali, Wu Yun menghabiskan bencana pertama di api penyucian alami. Itu karena ia mengandalkan dibukanya saluran ke-10 dan berbagai alasan lainnya untuk membuat musibah fisiknya menjadi sangat mudah bahkan nyaman. Tapi kali ini, Wu Yun juga berharap untuk menghabiskannya dengan cara yang santai dan nyaman. Namun dia tidak berani bersantai sejenak. Bencana kedua jauh lebih parah dibandingkan bencana pertama. Tidak hanya kekuatan guntur langit yang akan meningkat, kuantitas juga akan ditingkatkan. Bencana pertama adalah 3 alam. Bencana kedua adalah 6 jalan. Untuk setiap bencana, 3 guntur lagi ditambahkan. Begitu seterusnya hingga musibah ke-6 dan jalan ke-18 datang. Wu Yun berbisik dengan mata tertuju. Tiba-tiba, terjadi ledakan di udara. Di atas langit, guntur pertama terjadi. Ketebalan embernya sangat mengejutkan. Wu Yun tidak menggunakan kultivasinya untuk melawan, karena ini adalah bencana fisik. Hal ini tidak berarti bahwa memupuk perlawanan tidak ada gunanya. Sebaliknya, jika Anda bisa menolaknya dengan tubuh murni Anda, efek yang Anda dapatkan pasti akan menjadi yang terbaik. Hanya dengan cara inilah efek sebenarnya dari pembaptisan tubuh fisik dapat dicapai. Terakhir kali, karena berbagai alasan lainnya. Kesengsaraan tingkat pertama sebenarnya tidak terlalu menyeluruh. Tapi melihat Wu Yun meninggalkan kultivasinya dan menggunakan tubuh murninya untuk melawan guntur, Ming Yi dan Lin Yi sama-sama cemas. Dia terus berteriak ke samping dan bertanya pada Wu Yun apa yang dia lakukan. Bukankah ini mencari kematian? Memang benar, mereka yang belum pernah mempraktikkan tubuh suci abadi benar-benar berpikir bahwa ini adalah mencari kematian. Ledakan. Di tengah raungan mereka, guntur pertama melanda Wu Yun. Mereka terlalu ngeri untuk melihatnya. Ia takut ketika membuka matanya, ia akan melihat sesosok tubuh yang telah terbakar hitam. Dan faktanya, itu tidak melebihi ekspektasi mereka. Setelah guntur pertama melanda, seluruh tubuh Wu Yun langsung hangus. Dia ditutupi pakaian hitam musim gugur, dan pakaiannya serta semuanya hilang. Tidak ada rambut juga. Bagaikan bara api, ia menempel di sana. Tapi, dia tidak mati. Apalagi, selain kokas yang diledakkan oleh petir, itu hanya ada di permukaan. Di dalam, tidak ada kerusakan yang terjadi. Ayo lagi. Wu Yun meraung dengan momentum yang luar biasa. Saya tidak tahu apakah dia tahu bahwa dia telah menjadi abu. Sebatang kok, berdiri di sana sambil berteriak datang lagi. Adegan ini agak lucu. Hal ini membuat Ming Yi dan Lin Yi saling memandang, tidak tahu apakah mereka harus senang atau khawatir. Lin Yi bahkan bergumam, "Saudara Ming Yi, apakah menurutmu kita harus pergi dan membantu? Bukankah otak orang ini rusak karena listrik? Tunggu dan lihat, sepertinya tidak ada yang salah dengan otaknya." Ming Yi melambaikan tangannya. Ledakan. Guntur kedua datang lagi. Wu Yun menjadi lebih gelap. Tapi dia tetap membawanya. Ayo lagi. Di bawah keterkejutan Ming Yi dan Lin Yi, Wu Yun, yang lebih mirip minuman bersoda, berteriak lagi. Masih tidak terlihat terluka. Namun nyatanya, Wu Yun merasa sangat bahagia saat ini. Baptisan guntur langit membuat tubuhnya menjadi lebih kuat dengan cepat. Dia jelas bisa merasakan ini.
Adapun kulitnya sendiri telah berubah menjadi minuman bersoda oleh listrik, dan pakaian serta rambutnya semuanya hancur oleh listrik, tetapi dia benar-benar tidak menyadarinya. Saat ini, dua sosok terbang dari kejauhan. Itu adalah Sage Hutan Ungu dan Sage Anggur. Keduanya juga melihat Wu Yun yang sedang mengalami malapetaka seperti arang. Mereka semua sedikit mengernyit, tapi ada kilatan cahaya di mata mereka. Berdasarkan pengetahuan mereka seharusnya sudah menebak apa yang dilakukan Wu Yun dan mengapa dia melakukannya. Ketika Ming Yi dan Lin Yi melihat kedatangan kedua pria itu, mereka sepertinya sudah paham. Keduanya bergegas maju. Mereka semua berbicara kepada tuan mereka dengan kata-kata yang membingungkan. Akhirnya, mereka berdua berkata hampir bersamaan, "Guru, tolong selamatkan anak itu, dia takut dia akan terpana oleh guntur. Saya tidak harus mengultivasi diri saya dengan baik. Tetapi saya harus menggunakan tubuhku untuk membawa guntur. Jika aku terus seperti ini, aku khawatir tubuhnya yang baru pulih akan dihancurkan oleh guntur lagi." Mendengar kata-kata ini, petapa anggur dan petapa hutan ungu saling memandang. Wain Sein berkata, "Baiklah, kalian berdua tidak perlu khawatir. Saya telah mengatakan sebelumnya bahwa tubuh fisiknya luar biasa. Lagi pula, tidakkah Anda memikirkan mengapa dia memunculkan guntur sekarang? Dan jika itu adalah orang biasa, atau jika itu Anda, yang menggunakan tubuh murni Anda untuk menahan guntur, dapatkah Anda menahannya? Saya khawatir itu sudah lama musnah. Tapi dia bisa menahannya, jadi jangan khawatir. Tidak apa-apa." Begitu, si kecil itu merasa nyaman. Kata-kata Wain Sein membuat Ming Yi dan Lin Yi menggaruk kepala lagi dan tetap diam. Memang benar, mereka telah mengabaikan banyak hal hanya karena mereka mengkhawatirkan Wu Yun. Sekarang kalau dipikir-pikir, memang seperti ini. Namun, mereka masih tidak tahu mengapa hal ini terjadi. Dan pada saat ini, selama percakapan singkat mereka, Wu Yun telah mencapai guntur terakhir dari bencana keduanya. Ledakan. Guntur ke-6 terjadi. Seluruh tubuh Wu Yun kembali mengeluarkan kepulan asap hitam. Bau seperti daging babi panggang tercium dari asap hitam. Namun Wu Yun masih selamat. Meskipun dia tidak lagi terlihat seperti dia, dan telah menjadi seperti sepotong arang yang terbakar habis. Bab 2484 singkirkan orang ini dulu. Dan saat guntur terakhir turun, guntur yang berkumpul di langit juga telah menyebar. Setelah melihat ini, Ming Yi dan Lin Yi bersiap untuk bergegas ke depan untuk melihat apa yang terjadi dengan Wu Yun. Namun, dia langsung dihentikan oleh Sein Wain dan Sein Hutan Ungu. "Tunggu, dia belum selesai, jangan ganggu dia dulu." Benar saja. Setelah diam di tempat sejenak, Wu Yun duduk bersila. Di bawah tatapan mata Lin Yi dan Ming Yi yang mengerikan, saya melihat aliran energi pancaran terus mengalir di luar tubuh Wu Yun yang hangus. Ini adalah energi yang sangat istimewa. Ming Yi dan Lin Yi mungkin tidak mengerti alasannya. Namun Sein Wain dan Sein Purple Forest agak menghakimi. Keduanya saling memandang. Kejutan muncul di mata masing-masing. Itu bisa membuat pembangkit tenaga listrik tingkat suci seperti mereka menunjukkan ekspresi terkejut. Bisa dibayangkan betapa luar biasa Wu Yun di hati mereka. Namun saat ini, saya melihat dia sedang dibaptis oleh aliran kuasa. Kulit hitam hangus yang menutupi tubuh Wu Yun terkelupas dengan cepat. Perlahan-lahan, tubuh sebening kristal yang sempurna, bahkan bersinar samar-samar muncul di depan semua orang. Itu benar, tubuh fisik Wu Yun pulih. Bahkan hanya dengan mengamati dengan mata telanjang, orang pasti dapat melihat bahwa tubuh fisik Wu Yun lebih kuat. Tubuh, kulit, dan rambut semuanya telah kembali ke keadaan semula. Hanya saja pakaian yang hancur disambar petir tersebut belum kembali ke bentuk aslinya. Setelah beberapa minggu mengatur nafas, semuanya menjadi stabil. Dengan hembusan nafas terakhir yang keruh dihembuskan, Wu Yun perlahan membuka matanya. Sekilas, dia melihat Ming Yi dan Lin Yi. Tentu saja, ada juga Sein Wain dan Sein Hutan Ungu. Dia segera berdiri dan maju untuk memberi hormat. Bukan hanya karena kedua orang ini adalah orang tua, tapi juga karena aku bisa lolos kali ini sepenuhnya berkat dua orang ini. Jika mereka berdua tidak membantunya, dia mungkin sudah mati di tangan naga langit darah.
Junior Wu Yun, saya ingin memberikan penghormatan kepada Senior Jiu Sage dan Senior Purple Forest Sage. Saya tidak akan pernah melupakan anugerah penyelamat hidup saya. Jika ada kebutuhan di masa depan, saya tidak akan pernah menolak. Hehehe, anak kecil. Sama-sama. Wu Yun tidak punya waktu untuk berbicara. Petapa Hutan Ungu juga berkata, ya, bawa saja Lin Yi dan Ming Yi bersamamu mulai sekarang. Kamu tidak perlu memikirkan sisanya. Dua senior, kamu serius? Wu Yun berkata dengan cepat, saya sudah memiliki hubungan yang sangat baik dengan Ming Yi dan Lin Yi. Bahkan jika Anda tidak memberitahu saya pasti akan membantu jika Anda bisa. Selain itu, bakat mereka pasti tidak kalah dengan saya, dan mereka tidak kalah. Berani membantu satu sama lain. Itu benar. Orang suci anggur dan orang suci hutan ungu tersenyum ringan dan tidak berkata apa-apa. Ming Yi dan Lin Yi juga saling memandang. Pada saat ini, keduanya memiliki tatapan yang agak aneh di mata mereka. Tentu saja, ini bukan karena gurunya meminta Wu Yun untuk memimpinnya. Tapi karena keduanya sedang menatap penampilan telanjang Wu Yun saat ini. Lin Yi sedikit lebih pendiam dan tidak berbicara beberapa saat. Ming Yi lebih lugas. Dia melengkungkan bibirnya dan berkata, Wu Yun, bisakah kamu berhenti membiarkan orang itu keluar dan berkeliaran? Tolong, kenakan pakaianmu terlebih dahulu. Kamu mempermalukan kami seperti ini. Wu Yun terkejut. Wine Saint dan Purple Forest Saint juga tercengang di saat yang bersamaan. Baru saja, tidak ada satupun dari mereka yang memperhatikan hal ini. Setelah beberapa saat, Saint Wine dan Saint Purple Forest tertawa terbahak-bahak. Wajah Wu Yun juga penuh rasa malu, dan telinganya merah karena malu. Dengan tangan dan kaki yang cepat, dia dengan cepat mengeluarkan beberapa pakaian dari ring penyimpanan, luar dan dalam, dan memakainya secara bertahap. Kecelakaan, murni kebetulan. Wu Yun menjelaskan dengan canggung. Untuk menghindari rasa malu lebih lanjut, Wu Yun segera mengubah topik pembicaraan. Aku harus berterima kasih kepada Senior Wine Saint atas anggur sucinya kali ini. Kalau tidak, aku tidak akan bisa pulih secepat ini. Ngomong-ngomong, di mana naga langit darah? Kemana dia pergi? Alasannya karena bertanya di mana itu. Karena Wu Yun tahu bahwa dengan kekuatan Saint Anggur dan Saint Hutan Ungu, dia tidak bisa membunuh naga langit darah. Soal anggur suci adalah berkahmu. Tidak perlu mengucapkan terima kasih. Adapun naga darah. Orang suci anggur merenung sejenak dan kemudian berkata, dia tidak lemah. Kita tidak bisa kalahkan dia bahkan jika kita bekerja sama. Kita masih bisa unggul sedikit di awal, tapi dalam pertempuran yang berlarut-larut, kita tidak bisa melemahkannya. Jadi kita hanya bisa memaksanya kembali ke masa lalu. Tapi Wu Yun, dia tidak akan pernah menyerah dalam masalah ini. Kamu harus meningkatkan kekuatanmu dengan cepat. Tidak peduli apa alasannya, tidak peduli siapa yang membantumu, kamu berada dalam bahaya sampai kamu tidak bisa melawan darah naga langit. Ya, Wu Yun mengangguk, terima kasih atas ajaranmu, senior, aku akan mengingatnya. Apa rencanamu selanjutnya? Tanya Sage Hutan Ungu. Wu Yun memandang Ming Yi dan Lin Yi dan berkata, sebelumnya, kami berencana pergi ke area alam dewa ketiga di bintang Tianlong untuk berlatih bersama. Tapi sekarang, menurutku lebih baik aku sendirian. Aku takut, naga langit darah itu akan datang kepadaku kapan saja dan membawa masalah pada Ming Yi dan Lin Yi. Apa yang kamu bicarakan? Kata Lin Yi tidak puas. Ya, Wu Yun, kamu benar-benar tidak menganggap kami sebagai teman. Ming Yi juga mengerutkan kening dan berkata, jangan bicara tentang apakah kita akan terlibat atau tidak. Jika kita pergi ke wilayah alam dewa ketiga bintang Tianlong, naga langit darah mungkin tidak mengetahuinya. Jangan terlalu khawatir. Mungkin, saat dia menemukan kita bertiga akan bisa melawannya bersama-sama. Wu Yun tidak membantah. Ming Yi dan Lin Yi. Sebaliknya, dia melihat ke arah Saint Wine dan Saint Hutan Ungu. Dia tidak bisa mengambil keputusan mengenai masalah ini, jadi dia hanya bisa membiarkan kedua senior ini yang mengambil keputusan. Bab 2485 lebih baik datang secara kebetulan daripada kebetulan. Wu Yun, kami tidak keberatan dengan masalah ini.
Biarkan mereka memutuskan sendiri. Wine Sein berkata sambil tersenyum tipis. Petapa hutan ungu juga mengangguk dan berkata, baiklah, hormati keputusanmu sendiri. Ming Yi, Lin Yi, kamu telah dewasa dan bukan lagi orang kecil yang hanya mengikuti kami. Beberapa hal, kami mungkin tidak seperti itu. Bisa sampai pertama kali. Jadi, kamu harus punya pertimbangan sendiri dalam segala hal, tenang saat menghadapi masalah, pikirkan konsekuensinya dulu, lalu ambil keputusan. Ikuti ajaran sang master. Ikuti ajaran para senior. Lin Yi dan Ming Yi dengan hormat memegang tangan mereka. Ayo, kita harus mengurus urusan kita sendiri. Wine Sein melambaikan tangannya. Wu Yun, Ming Yi, dan Lin Yi saling berpandangan. Kemudian Wu Yundao berkata, kalau begitu ayo pergi. Ya, sage hutan ungu juga mengangguk. Mereka bertiga berbalik dan menuju ke kejauhan. Meskipun ini di Draconis, mereka sekarang berada di wilayah Fana Draconis. Anda harus pergi ke area alam ketuhanan kedua terlebih dahulu, lalu mencari pintu masuk ke alam ketuhanan ketiga dari area alam ketuhanan kedua dan memasuki area alam ketuhanan ketiga. Namun, saat dia hendak pergi, Wu Yun tiba-tiba sepertinya memikirkan sesuatu. Dia berbalik dan bertanya, omong-omong, dua senior, junior ini juga punya satu hal lagi untuk ditanyakan. Ada apa? Kata Sein Wine. Bagaimana jika? Segera, Wu Yun bertanya apakah ada cara agar dia bisa meninggalkan dunia jalan kuno langit berbintang. Sebelumnya, dia tidak berani bertanya kepada sage hutan ungu karena saat itu dia berbohong bahwa dia memiliki master setingkat suci dan sulit untuk bertanya. Sekarang, karena kita sudah mengetahui segalanya, tidak perlu khawatir. Namun, hasilnya juga mengecewakan Wu Yun. Awalnya, dia berpikir apakah itu petapa hutan ungu, petapa anggur, atau siapapun, dia dapat dengan mudah memimpin murid-muridnya untuk datang dan pergi sesuka mereka. Saya pikir ada suatu cara. Tapi dia mempelajarinya dari mulut Wine Sein. Idenya agak berlebihan. Ming Yi, Lin Yi dan yang lainnya dapat datang dan pergi dengan bebas karena dunia mereka memiliki jalan menuju jalan kuno menuju langit berbintang. Dan mereka juga tahu di mana letak lorong itu. Dengan kata lain, jika Wu Yun juga mengetahui jalan kembali ke dunianya dari jalan kuno di langit berbintang ini. Jika dia dipimpin oleh orang kuat setingkat suci dari dunianya, dia bisa kembali. Namun nyatanya, Wu Yun tidak tahu di mana yang disebut jalan itu. Mencari secara membabi buta sama dengan mencari jarum di tumpukan jerami, yang hampir mustahil ditemukan. Terlebih lagi, dia tidak memiliki pemimpin setingkat orang suci dari dunianya sendiri. Oleh karena itu, meskipun Anda menemukannya secara kebetulan, Anda tidak akan dapat memasuki bagian itu. Karena itu harus dipimpin oleh pembangkit tenaga listrik tingkat suci dari dunia tempatnya berada agar bisa melewati bagian itu. Orang-orang dari dunia lain seperti Wine Science dan Purple Forest Science tidak diperbolehkan memasuki jalur dunia lain. Dengan kata lain, tidak mungkin bagi Wu Yun untuk mengikuti para orang suci anggur dan yang lainnya dan kembali ke dunia para orang suci anggur dan yang lainnya. Saya mengerti, senior, selamat tinggal. Wu Yun mengangguk, berbalik dan pergi dengan tergesa-gesa. Meski hatiku merasa kecewa, aku masih dalam jangkauan penerimaan. Karena dia mengira tidak banyak harapan untuk keluar. Karena ketika dia datang, orang-orang kuat dari Saint Realm memberitahunya bahwa tidak mungkin meninggalkan jalan kuno langit berbintang tanpa mencapai kekuatan level Saint. Sekarang, hal itu baru saja dikonfirmasi. Setelah Wu Yun dan yang lainnya pergi, orang suci anggur mengalihkan pandangannya dan memandang ke arah orang suci hutan ungu. Tiba-tiba dia berkata dengan penuh arti, orang kecil ini tidak sederhana. Dia bukan tubuh suci, tapi dia menggunakan teknik untuk secara paksa melatih tubuhnya menjadi tubuh suci abadi tanpa kelemahan besar. Ya, orang suci hutan ungu juga mengangguk dan berkata, anak laki-laki ini pasti akan menjadi naga atau burung phoenix di antara manusia di masa depan. Jika Lin Yi dan Ming Yi dapat mengikutinya sepanjang waktu, Anda dan saya harus yakin. Tempat lain. Saat mereka pergi, Ming Yi dan Lin Yi mengikuti Wu Yun. Mereka beralih dari dunia Fana Tianlong Star ke dunia peri. Kemudian dari dunia peri ke dunia dewa. Setelah banyak berlarian,
saya akhirnya kembali ke area alam dewa kedua. Namun, memasuki alam ketuhanan ketiga dari alam ketuhanan kedua tidaklah sesederhana yang dibayangkan. Mereka harus menemukan jalan, dan sangat tidak mungkin untuk mencarinya secara membabi buta. Cara terbaik adalah bertanya kepada beberapa tetua di wilayah alam dewa kedua. Wakil Ketua Istana Penegakan Hukum, Jiling, adalah kandidat terbaik. Di bawah kepemimpinan Wu Yun, mereka bertiga langsung menuju Balai Penegakan Hukum. Seperti kata pepatah, lebih baik datang secara kebetulan daripada datang dengan baik. Saat ini sedang diadakan upacara perpisahan di Balai Penegakan Hukum. Orang yang mengirimkannya adalah Master Balai Penegakan Hukum, Bos Balai Penegakan Hukum, Tao Suchong. Karena, hari ini, Pendeta Tao Suchong, yang telah mengasingkan diri selama bertahun-tahun, pecah. Dia telah mencapai setengah langkah dalam kultivasi dan akan meninggalkan aula penegakan hukum dan menuju ke area alam dewa ketiga. Hanya saja itu perpisahan. Namun di seluruh balai penegakan hukum, emosi semua orang yang hadir tidak terlalu tinggi. Mereka senang atas terobosan Tao Suchong. Pada saat yang sama, dia juga khawatir dengan kepergian Tao Chongsu. Sebab, aula penegakan hukum mereka bisa dikatakan sebagai kekuatan tingkat tertinggi di wilayah alam dewa kedua. Dia juga menghukum banyak orang. Namun, jika menyangkut wilayah alam dewa ketiga, tidak ada aula penegakan hukum. Mereka harus memulai dari awal. Di masa lalu, mereka yang dihukum oleh mereka di wilayah alam dewa kedua memiliki tetua di wilayah alam dewa ketiga. Banyak orang akan membela diri untuk membalas dendam. Meski saya tidak berani melakukannya secara terang-terangan. Namun, setelah pergi ke area alam dewa ketiga, selama orang-orang itu tahu bahwa dia naik dari balai penegakan hukum, mereka pasti akan menghadapi kesulitan. Di masa lalu, balai penegakan hukum ditujukan kepada orang-orang di wilayah alam dewa ketiga. Ada cukup banyak yang terbunuh begitu mereka tiba di area alam dewa ketiga. Tidak ada orang yang mampu bertahan dan terus berkembang serta menjadi lebih kuat, namun jumlahnya memang sangat sedikit. Karena itu, mereka sangat khawatir dengan Tao Suchong yang akan naik tahta. Namun, penganut Tao Chongsu sendiri cukup terbuka dengan masalah ini. Dia melambaikan tangannya dan berkata, "Kamu tidak perlu melakukan ini, bantu saja aku membuka saluran kenaikan. Apa yang kamu dan aku tahu hanyalah dengar pendapat. Aku tidak percaya bahwa wilayah alam dewa ketiga benar-benar bisa menjadi sangat kacau, membiarkan orang-orang itu melakukan apapun yang mereka inginkan." Mengapa? Setelah mendengar ini, semua orang mengambil tindakan satu demi satu, bersiap untuk membuka jalan kenaikan di aula penegakan hukum. Saat ini, Wu Yun dan yang lainnya terbang dari kejauhan. Saat ini, Wu Yun dan yang lainnya tidak mengetahui situasi di balai penegakan hukum. Bab 2486 Area Alam Dewa Ketiga. Kedatangan Wu Yun dan yang lainnya juga menyebabkan semua orang di balai penegakan hukum terlihat curiga. Pada awalnya, marah adalah hal yang wajar. Karena kebanyakan dari mereka tidak mengenali ketiga orang Wu Yun tersebut. 3 orang asing tiba-tiba masuk ke aula penegakan hukum yang bermartabat, tidak heran mereka tidak marah. Namun tak lama kemudian, Wakil Kepala Istana Jiling mengenali Wu Yun dan Lin Yi. Dengarkan perkenalan Jiling. Semua orang bereaksi satu demi satu. Mereka tidak akan pernah melupakan Wu Yun dan Lin Yi, 2 kultivator dari dunia luar. Kemudian, saat mereka semakin dekat, mereka bisa melihat tingkat kultivasi Wu Yun dan 3 lainnya. Sungguh pria yang baik, Anda sebenarnya telah menjangkau separuh dunia. Wu Yun, khususnya, telah mencapai Qian Kun setengah langkah tingkat keempat. Hal ini mengejutkan dan membuat mereka takut. Sudah berapa lama sejak Wu Yun pergi? Mereka sebenarnya telah mencapai level ini. Wu Yun dan 3 orang lainnya jatuh ke aula penegakan hukum satu demi satu. Tidak terlalu banyak omong kosong. Kedua belah pihak melakukan perkenalan umum secara langsung. Wu Yun pun langsung menyatakan niatnya. Semua orang di balai penegakan hukum tercengang saat mendengar niat ketiga orang itu. Bukankah ini terjadi begitu saja? Setelah mengetahui bahwa Master Balai Penegakan Hukum, Su Chong Tao, sedang bersiap untuk pergi ke wilayah alam dewa ketiga. Wu Yun dan 3 orang lainnya juga langsung menunjukkan kegembiraan.
Saya benar-benar tidak menyangka bahwa tidak perlu usaha untuk menemukannya bahkan setelah memakai sepatu besi. Di aula penegakan hukum, ada jalan menuju area alam dewa ketiga. Di saat yang sama, saya juga bertanya apakah saya boleh pergi bersama. Mengenai pertanyaan ini, Pendeta Tao Naksuhong tidak menolak. Karena lorongnya terbuka, bisa menampung banyak orang yang masuk sekaligus. Namun permasalahannya, bangkit dari istana penegakan hukum tidaklah sesederhana itu. Oleh karena itu, Tao Suchong segera menjelaskan hubungan sebab akibat antara Balai Penegakan Hukum dan orang-orang tertentu di wilayah alam dewa ketiga. Dan berkata kepada Wu Yun dan yang lainnya, kalian bertiga, saya menyarankan kalian untuk tidak naik bersama saya, atau naik dari lorong Balai Penegakan Hukum. Saya akan memberitahu Anda lokasi lorong lainnya nanti. Anda bisa pergi ke bagian itu dan naik. Anda tidak ada hubungannya dengan Istana Penegakan Hukum kami, tidak perlu terlibat dalam konflik ini. Bagaimana menurut Anda? Wu Yun tidak menjawab, tetapi berbalik bertanya pada Ming Yi dan Lin Yi. Matamu sudah menjelaskannya, lakukan saja. Ming Yi berkata dengan acuh tak acuh. Aku juga. Lin Yi juga mengangguk. Baik, jawab Wu Yun, menatap semua orang yang hadir, dan kemudian matanya tertuju pada Tao Suchong. Kepala istana, Wakil Kepala Istana Jiling sangat membantu saya sebelumnya, tetapi saya tidak pernah tahu bagaimana membalasnya. Sekarang sepertinya saya tahu bagaimana membalasnya. Adik, ini. Tao Suchong hendak berbicara. Tapi dia dihentikan oleh Wu Yun, Tuan Istana, tidak perlu bicara lebih banyak. Setelah mendengar apa yang baru saja Anda katakan, saya juga ingin melihat apakah ada hukum raja di wilayah alam dewa ketiga. Ada. Maka dengarkan hukum Wang. Jika tidak, mari kita lihat tinju siapa yang lebih keras. Ini, Pendeta Tao Suchong jelas tidak mau melibatkan Wu Yun dan yang lainnya. Namun, di tengah kata-katanya, dia berhenti berbicara. Setelah beberapa saat, dia mengangguk dan berkata, saya tahu bahwa ketiga adik laki-laki itu semuanya berasal dari luar wilayah, dan kekuatan bertarung mereka luar biasa. Yah, kalau begitu, aku bergegas ke sini, jadi aku ingin mengucapkan terima kasih. Ngomong-ngomong, saat kamu pergi ke area alam dewa ketiga, tidak akan ada aula penegakan hukum. Kamu tidak perlu menelepon saya ketua aula. Jika Anda tidak keberatan, panggil saya salah satunya. Itu Guru Tao. Baiklah, Guru Tao, Anda tidak perlu bersikap sopan. Wu Yun mengangkat tangannya, kalau begitu, bisakah kita mengaturnya? Berangkat sekarang. Ayo pergi. Suchong mengangguk, lalu berkata dengan keras, semuanya, tolong lakukan yang terbaik untuk membantuku membukanya. Saluran. Sesaat kemudian, sebuah terowongan luar angkasa turun langsung dari langit. Ikuti aku. Suchong menyapa, lalu memimpin dan melangkah ke lorong. Wu Yun dan 3 orang lainnya mengikuti. Dalam sekejap, dia merasakan kekuatan hukum ruang di sekitarnya bekerja dengan cepat. Wu Yun merasa mereka terus meningkat, hingga cahaya baru muncul di depan. Mereka tahu bahwa mereka telah meninggalkan area alam dewa kedua, dan cahaya itu seharusnya berada di area alam dewa ketiga. Dalam cahaya itu, 4 orang melompat keluar. Benar saja, ada dunia baru di hadapan kami. Ini adalah bintang Tianlong, wilayah alam dewa ketiga. Ini adalah alun-alun luas di depan sebuah bangunan yang tidak diketahui. Alun-alun itu begitu besar bahkan Wu Yun tidak bisa mempercayainya. Seseorang benar-benar akan membangun sebuah persegi sebesar itu. Namun anehnya untuk alun-alun seluas itu, bangunan di depannya juga sangat megah. Tapi tidak ada seorang pun. Kosong. Saat ini, terowongan luar angkasa di belakangnya telah menghilang. Wu Yun melihat sekeliling secara umum, dan setelah memastikan bahwa tidak ada bahaya, dia perlahan menutup matanya dan menarik napas dalam-dalam. Ini adalah perasaan yang istimewa dan misterius. Sangat nyaman. Dengan kata lain, ketika dia tiba di wilayah alam dewa ketiga, dia merasa seperti dia tiba-tiba melepaskannya. Apakah itu area alam dewa pertama sebelumnya atau area alam dewa kedua, tidak ada perasaan melepaskan. Pada saat itu, saya selalu merasa ada kekuatan yang menindas saya. Namun pada saat ini, perasaan tertindas yang samar-samar itu telah hilang. Dan Wu Yun tiba-tiba menyadari perasaan menindas sebelumnya.
Seni bela diri. Benar sekali, itu adalah kekuatan yang menindas seni bela diri. Karena itu, orang-orang di wilayah alam dewa kedua dan pertama tidak mampu, atau lebih tepatnya sulit, untuk bangkit dalam seni bela diri. Tapi sekarang rasanya tidak seperti itu. Wu Yun merasa seperti telah kembali ke dunianya sendiri. Karena di dunia tempat dia tinggal, seni bela diri tidak ditindas. Belum lagi alam ilahi, bahkan dunia fana pun tidak ditekan. Bagaimanapun, dia terbangun dalam seni bela diri saat masih dalam tahap fana. Persis sama dengan di sini sekarang. Namun, hal ini tidak persis sama. Sama saja, hanya saja kekuatan untuk menekan seni bela diri telah hilang. Di wilayah alam dewa ketiga ini, udara di sekitarnya dipenuhi dengan kekuatan yang sangat agung yang dimiliki oleh seni bela diri. Saya tidak bisa mengatakannya, tapi saya merasakannya dengan sangat jelas. Wu Yun bahkan yakin bahwa dia akan berlatih seni bela diri di sini terlepas dari hal lainnya. Ini pasti dapat meningkatkan level seni bela diri lebih cepat dari biasanya. Seolah-olah kekuatan yang digunakan untuk membangkitkan seni bela diri di wilayah alam dewa pertama dan kedua telah dipindahkan ke wilayah alam dewa ketiga. Ini memang dunia yang didedikasikan untuk membangkitkan kesaktian seni bela diri. Bab 2487, Tinggi dan Rendah. Lin Yi dan Ming Yi secara alami merasakan perasaan ini. Keduanya memandang Wu Yun pada saat bersamaan. Mereka bertiga saling memandang, dan meskipun mereka tidak berbicara, pikiran mereka di hati satu sama lain sudah sangat jelas dari mata mereka. Mata mereka penuh kegembiraan dan harapan. Mereka tampak bersemangat untuk mencoba melihat apakah mereka bisa menggunakan kekuatan ini. Membangkitkan seni bela diri yang benar-benar baru. Ini adalah tempat turunnya. Semua orang yang datang dari area alam dewa kedua akan muncul di sini. Tiba-tiba, suara Tao Su Chong membuyarkan pikiran Wu Yun dan mereka bertiga. Mereka bertiga mengangguk ketika mendengar ini. Jalan rahasianya ternyata seperti ini. Pantas saja di sini luas sekali tapi tidak ada siapa-siapa di sana. Mungkin setiap hari, seseorang akan naik dari area alam dewa kedua. Namun, sebenarnya sangat sulit untuk menemukan mereka yang naik dalam kurun waktu yang sama. Ini adalah pertanyaan tentang probabilitas. Singkatnya, setelah mendengar apa yang dikatakan oleh Tao Su Chong, Wu Yun dan yang lainnya sudah dapat memahami apa yang sedang terjadi. Hanya saja karena semua ascendet akan muncul di sini. Itu membuktikan bahwa wilayah alam dewa ketiga memiliki kendali atas mereka yang naik. Seseorang harus muncul dan menanyakan bagaimana cara melakukannya. Tapi, kenapa tidak ada yang muncul? Dengan keraguan seperti itu, Wu Yun bertanya pada Tao Su Chong. Pendeta Tao Su Chong ini menjelaskan kepada Wu Yun. Memang benar dugaan Wu Yun. Orang-orang ascendet ini memang akan dikendalikan. Namun seberapa spesifiknya, Tao Su Chong tidak terlalu jelas. Namun, yang pasti orang-orang yang akan mengendalikan mereka nantinya bukanlah orang-orang yang naik, tapi penduduk asli wilayah alam dewa ketiga. Tidak ada penjelasan pasti mengenai asal-muasal pemukim aborigin pertama. Saya tidak tahu apakah itu adalah kelompok ascendet pertama yang menjadi penduduk asli di sini. Orang-orang yang sama awalnya ada di sini. Namun satu hal yang pasti, seiring berjalannya waktu, jumlah masyarakat adat akan semakin bertambah. Di satu sisi, sejak awal, cabang dan daun menyebar. Ada juga beberapa penerus yang secara paksa mendirikan diri mereka sendiri dan menjadi penduduk asli. Dan seterusnya. Namun kini, menjadi masyarakat adat semakin sulit. Karena penduduk aslinya tidak ingin menjadi semulia mereka. Mereka ingin membedakan antara tinggi dan rendah. Benar sekali, di area alam dewa ketiga. Masyarakat adat adalah orang-orang yang mulia dan mempunyai garis keturunan yang mulia. Mereka lahir di wilayah alam dewa ketiga. Orang ascendet menurut mereka bodoh dan sampah. Oleh karena itu, setiap orang yang terangkat ingin menjadi penduduk asli. Standar untuk menjadi penduduk asli adalah mengubah garis keturunan Anda. Faktanya, dikatakan bahwa ini adalah sebuah transformasi, yaitu aturan yang ditetapkan oleh apa yang disebut penduduk asli wilayah alam dewa ketiga ini adalah omong kosong. Darah Tuhan dipadukan dengan batu. Dengan menyerap batu darah dewa, Anda bisa menjadi penduduk asli.
Tapi apakah Anda bisa mendapatkan batu darah dewa memerlukan izin dan pemberian dari yang disebut penduduk asli? Pendeta Tao Suchong menjelaskan dengan tergesa-gesa. Wu Yun dan yang lainnya juga merasa jijik setelah mendengar ini. Bagi mereka, ini adalah aturan sialan yang tidak lain hanyalah omong kosong. Sungguh penduduk asli, yang telah naik. Sungguh garis keturunan yang mulia. Itu hanya alasan bagi mereka untuk berpikir bahwa mereka lebih unggul dari orang lain. Ketika kita mencapai wilayah alam dewa ketiga, semua orang sama. Jika mereka benar-benar memiliki kemampuan untuk mengubah garis keturunan mereka, bukankah mereka sudah lama berada di sini? Hal yang sama, Ming Yi dan Lin Yi mungkin belum mengalaminya. Tapi Wu Yun pernah mengalaminya. Pada awalnya, di dunia tempat dia berada, negeri dongeng manusia di negeri dongeng. Bukankah begitu? Penghuni asli dunia peri membuat sangkar dan memenjarakan semua ascendet di dalamnya. Tidak mengizinkan mereka menikmati sumber daya dunia peri yang sebenarnya layak mereka dapatkan. Omong-omong, orang-orang di alam dewa ketiga ini tampaknya sedikit lebih baik daripada orang-orang itu. Setidaknya, mereka belum membuat sangkar untuk memenjarakan para ascendet. Namun esensinya sama. Mereka tidak memiliki sangkar, tapi mereka menciptakan sesuatu yang tidak berguna seperti batu darah dewa untuk membedakan antara yang tinggi dan yang rendah. Hanya memikirkannya. Tiba-tiba, beberapa teriakan terdengar dari depan. Lihatlah. Dia keluar dari gedung di depan alun-alun. Totalnya 5 orang. Mereka mengenakan pakaian dengan tulisan, Guan, tercetak di atasnya. Benar saja. Orang-orang ini harus bertanggung jawab mengendalikan ascendet. Mereka terlihat mudah. Tingkat kultivasinya juga berada di dunia setengah langkah, tingkat ke-6 atau ke-7. Saya memperkirakan bahwa orang-orang ini adalah penduduk asli yang disebutkan oleh Tao Suchong tadi. Lihatlah lubang hidung mereka mengarah ke atas. Ini semakin menguatkan dugaan Wu Yun. Tentu saja, jika orang-orang ini memang seperti ini dan tidak melakukan sesuatu yang terlalu keterlaluan, mungkin Wu Yun yang baru saja tiba di area alam dewa ketiga masih asing dengan tempat tersebut dan belum ingin menimbulkan masalah. Namun, segala sesuatunya tampaknya tidak sebaik yang dia bayangkan. Kelima orang itu berdiri di depan gedung, menatap Wu Yun dan yang lainnya, dan berkata dengan nada merendahkan. Kamu para penguasa kotor, kemarilah. Setelah mendengar kata-kata ini, murid Wu Yun dan Ming Yi segera menyusut. Tampaknya keduanya memiliki keinginan untuk kehilangan kesabaran dan siap untuk maju dan memberi pelajaran kepada orang-orang ini. Tapi Lin Yi tampaknya tidak terlalu impulsif. Dan pendeta Tao Suchong, yang telah berlatih selama ratusan tahun, tidak akan terlalu impulsif. Satu demi satu, keduanya langsung menangkap Wu Yun dan Ming Yi. Pendeta Tao Suchong berbisik, jangan impulsif. Mereka adalah pengurus di sini dan bertanggung jawab untuk mengalokasikan kita sebagai penguasa. Mereka adalah penduduk asli yang saya katakan tadi. Mereka tidak dapat tersinggung, setidaknya sekarang. Tahan. Wu Yun dan Ming Yi menarik napas dalam-dalam. Tekan amarah di hatimu. Mengikuti Tao Suchong, dia perlahan berjalan ke depan. Jika semuanya berakhir di sini, kelima orang itu tidak lagi bodoh. Mungkin, keadaan tidak akan menjadi lebih buruk lagi. Tapi, bukan itu masalahnya. Bab 2488 Komandan Liu, Liu Sihai. Wu Yun dan yang lainnya baru saja mengambil langkah untuk pergi. Lalu saya mendengar salah satu dari 5 orang itu berteriak dengan tajam. Siapa yang menyuruhmu pergi? Apa kamu tidak dengar? Yang kubilang adalah, kemarilah. Kau benar-benar sampah kotor, kemari, kemari untukku. Persetan, mencari kematian. Begitu pria itu selesai berbicara, Wu Yun dan Ming Yi mengambil tindakan pada saat bersamaan. Di mana saya bisa menanggungnya? Tidak masalah di mana Anda tinggal atau tidak. Tidak tahan lagi, bunuh. Satu demi satu. Wu Yun dan Ming Yi meledak dengan kekuatan pada saat yang sama, masing-masing melepaskan seni bela diri mereka. Satu orang dan satu gerakan, mereka menyerang ke arah 5 orang itu. Ups, dari belakang, Lin Yi mengutuk diam-diam. Tapi sekarang setelah semuanya seperti itu, dia tidak bisa berkata apa-apa lagi. Bahkan jika dia tahu itu salah, dia tetap harus gigit jari dan mendorongnya ke depan.
Siapa yang menyuruh kedua orang ini mengambil tindakan? Apakah saudara laki-lakinya? Hanya penganut Tao Sucong yang tidak tahu harus berbuat apa. Dia tidak punya nyali untuk melakukannya. Meskipun di wilayah alam dewa kedua, dia adalah penguasa balai penegakan hukum. Namun ketika dia sampai di area alam dewa ketiga, dia hanyalah orang lemah yang baru saja naik. Persis seperti anak yang baru lahir. Tetapi jika dia tidak mengambil tindakan, dia takut Wu Yun dan yang lainnya akan menderita. Namun, kekhawatirannya tidak diperlukan. Jika dia tidak yakin, bagaimana Wu Yun bisa mengambil tindakan? Mungkin setelah membunuh orang-orang ini, banyak konflik sengit akan muncul. Namun, itu lebih dari cukup untuk membunuh beberapa orang ini. Padahal orang-orang tersebut disebut masyarakat adat. Meskipun budidaya orang-orang ini telah mencapai setengah langkah Qian Kun dan di atas tingkat ke-6. Namun kekuatan tempur orang-orang ini jelas sangat lemah. Dan ini juga membuktikan dari sisi bahwa apa yang dikatakan sebelumnya, masyarakat adat memiliki darah bangsawan yang lebih kuat. Kombinasi darah dewa dan batu memiliki kemampuan untuk mengubah darah. Itu semua omong kosong. Kelima orang ini mungkin tidak menyangka Wu Yun dan yang lainnya benar-benar berani mengambil tindakan. Apalagi mereka tidak menduganya. Kekuatan Wu Yun dan yang lainnya jauh melebihi imajinasi mereka. Terutama Wu Yun. 10 meridian adalah cara untuk membunuh. Di manakah wilayah alam dewa kedua yang naik? Ketiga orang ini jelas merupakan kultivator luar. Puff, puff, puff. 1 untuk setiap orang, 3 di antaranya langsung jatuh ke tanah dan mati. Engah. Wu Yun mengangkat pedangnya dan membunuh lagi. Salah satu dari mereka ditusuk tepat di jantungnya dengan pedang. Hanya ada 1 yang tersisa. Dia terhuyung mundur, tersandung tangga batu. Di tanah, dia mundur dan memohon belas kasihan. Jangan bunuh aku. Komandan Liu lah yang meminta kita melakukan ini. Dia mengatakan bahwa orang yang naik kali ini adalah orang-orang dari Balai Penegakan Hukum. Dia mengatakan bahwa orang-orang dari hukum Balai Penegakan membunuh orang-orang di wilayah alam dewa kedua. Nenek moyang dan cucu-cucunya, jadi dia ingin membalas dendam. Dia meminta beberapa dari kami untuk mempersulitmu dan kemudian membawa mereka kepadanya. Jangan bunuh aku. Aku akan membantumu memimpin. Dialah yang ingin membunuhmu, dialah yang ingin membunuhmu. Orang-orang ini benar-benar ketakutan. Langsung ungkapkan semua sebab akibat. Setelah mendengar kata-kata ini, Wu Yun dan yang lainnya mengangguk sambil berpikir. Dengan cara ini, mudah untuk dijelaskan. Mengapa orang-orang ini begitu licik ketika mereka pertama kali tiba? Ternyata karena kejadian ini. Sebelum datang ke sini, Pendeta Tao Sucong juga menyebutkannya kepada mereka. Jadi, tidak mengherankan. Adapun hubungan kakek nenek dan cucu cukup normal. Hanya dapat dikatakan bahwa yang disebut Komandan Liu juga harus menjadi seorang yang berpengaruh, tetapi dia mungkin menganggap dirinya sebagai penduduk asli yang mulia setelah menyerap batu darah dewa. Pada saat ini, Pendeta Tao Sucong juga berjalan mendekat. Dia mendengar apa yang baru saja dikatakan pria itu. Dia melihat keempat mayat di tanah. Dia menatap Wu Yun dan mereka bertiga lagi. Oh, aku telah menimbulkan masalah bagimu. Jika bukan karena hubunganku, mereka tidak akan mempersulitmu, dan mereka tidak akan sampai pada titik ini. Kedengarannya seperti Tao Sucong merasa bersalah dan menyalahkan dirinya sendiri. Tapi Wu Yun tersenyum dan berkata, Guru Tao, saya berkata bahwa saya berhutang budi kepada wakil kepala istana Jiling, dan bantuan ini adalah untuk melindungi Anda di wilayah alam dewa ketiga. Jadi, tidak apa-apa. Tidak perlu merasa bersalah. Saya hanya membalas budi. Tapi, Pendeta Tao Sucong ingin mengatakan sesuatu yang lain. Namun Wu Yun tidak lagi siap untuk melanjutkan topik membosankan tersebut. Dia langsung melambaikan tangannya dan berkata, oke, masalahnya sudah selesai, tidak ada gunanya berbicara lagi. Guru Tao, yakinlah, selama saya bertiga tidak mati, kamu akan baik-baik saja. Sementara berbicara, Wu Yun melirik Lin Yi dan Ming Yi. Keduanya langsung mengerti. Lin Yi melangkah maju dan menendang pria yang sedang berlutut di tanah memohon belas kasihan. Dia memarahi, ayo pergi, bawa kami mencari Komandan Liu. Pada saat yang sama,
Mingyi juga berjalan di belakang pendeta Tao Suchong. Jelas, Wu Yun dan yang lainnya telah memberikan tugas. Lin Yi memimpin orang-orang untuk menjelajahi jalan ke depan. Wu Yun bertanggung jawab atas pertempuran dan bertanggung jawab untuk memperingatkan musuh di sekitarnya yang mungkin muncul kapan saja. Ratu Istana Mingyi juga bertanggung jawab melindungi Tao Suchong. Bagaimanapun, Tao Suchong, seperti Mingyi, adalah orang setengah langkah tingkat dunia. Namun, dalam hal kekuatan tempur, penganut Tao Suchong bahkan mungkin tidak mampu mencapai 30% dari kekuatan Mingyi. Yang satu sudah terlalu tua. Yang kedua adalah dia tidak memiliki kekuatan magis dalam seni bela diri. Ketiga, ia hanya memiliki 7 meridian, yang jauh lebih rendah daripada 9 meridian Mingyi. Namun yang mengejutkan, tidak ada seorang pun di gedung ini. Tentu saja, mungkin mereka belum saling bersentuhan. Setelah beberapa saat, setelah melewati beberapa halaman kecil, orang yang memimpin jalan menunjuk ke sebuah ruangan di depan. Di dalam, Komandan Liu ada di dalam ruangan. Apakah kamu yakin? Lin Yi bertanya. Aku yakin, dia baru saja memanggil kita ke kamar dan menyuruh kita pergi ke Diao, untuk menerimamu. Bagus sekali, misimu telah selesai. Kata Lin Yi acuh tak acuh. Lalu matanya tiba-tiba menjadi dingin, dan dia mengayunkan pedang di tangannya. Dia langsung memenggal kepala pria itu. Angkat kaki Anda dan tendang. Mayat itu ditendang menuju kamar Komandan Liu. Ledakan. Terdengar suara yang tajam. Pintu kayu itu langsung hancur berkeping-keping. Segera setelah itu, raungan marah datang dari dalam ruangan. Siapapun yang berani datang ke wilayah Liu Sihai saya untuk menimbulkan masalah berarti mencari kematian. Saat kata-kata itu jatuh, lalu saya melihat sosok kuat keluar dari dalam. Bab 2489 bunuh saja dia. Sosok itu mendarat di hadapan Wu Yun dan yang lainnya, kurang dari 3 meter jauhnya. Ini adalah pria paruh baya yang gemuk. Ia memiliki kepala yang gemuk dan telinga yang besar, namun wajahnya yang buncit dan gemuk penuh dengan ekspresi yang keji dan keji. Dan tingkat budidayanya juga tidak lemah. Dia benar-benar mencapai cermin alam semesta kecil, yang 3 langkah melampaui dunia setengah langkah. Tidak ada keraguan bahwa orang ini adalah yang disebut Komandan Liu, Liu Sihai. Jadi itu kalian. Suara Liu Sihai menjadi lebih seram saat dia menatap Wu Yun dan 4 lainnya. Sepertinya dia sudah tidak asing lagi dengan Wu Yun dan yang lainnya. Tapi setelah dia selesai berbicara, matanya bersinar karena terkejut dan takut. Mungkin karena dia sudah melihat Wu Yun dan yang lainnya setelah kenaikan mereka. Jadi kami saling kenal. Kalau tidak, dia tidak akan berusaha mencari seseorang untuk mempersulitnya. Dan ketakutannya adalah karena dia melihat kekuatan Wu Yun dan 3 lainnya. Ketiganya memiliki kemampuan bela diri. Cara membunuh 1 orang, cara jiwa surgawi 1 orang, cara pemusnahan 1 orang. 2 jenis adalah salah satu dari 10 seni bela diri terbaik di zaman kuno. Dan yang lainnya juga berada di garis depan dari 100 seni bela diri kuno. Semuanya luar biasa. Tentu saja dalam perkataannya, pencak silat disebut kekuatan magis. Tapi yang lebih menakutkan adalah, dia melihat di antara 3 orang itu, 2 di antaranya memiliki 9 meridian. Salah satunya memiliki 10 meridian yang menentang langit. Tiba-tiba dia panik. Kepanikan semacam ini bukanlah rasa takut, melainkan kepanikan. Lagi pula, dia juga orang kuat di cermin alam semesta kecil tingkat ketiga. Menghadapi 3 alam semesta setengah langkah, dia tidak akan takut. Kepanikannya disebabkan oleh bakat Wu Yun dan yang lainnya. Dia juga menebak identitas Wu Yun dan yang lainnya. Orang luar. Mereka tidak berani menyinggung perasaan orang luar. Karena sebagian besar kultivator luar yang berani datang ke sini untuk berlatih ditemani oleh guru tingkat suci yang kuat. Pada saat ini, dia agak menyesal karena dia secara membabi buta mengirim orang untuk mempersulitnya tanpa menyelidiki masalah tersebut dengan jelas. Namun, dia bertanggung jawab untuk mengendalikan semua orang yang naik. Tapi dia tahu dengan jelas bahwa orang-orang ini telah naik dari Balai Penegakan Hukum di wilayah alam Dewa Kedua. Jika memang ada master tingkat suci, bukankah lebih baik langsung mengobrak-abrik ruang, melanggar aturan, dan membawanya ke sini?
Apakah perlu naik dari bawah? Memikirkannya, pikiran Liu Xihai mulai goyah lagi. Dia mulai curiga bahwa mungkin benar Wu Yun dan yang lainnya adalah orang luar. Namun di belakang mereka, mungkin tidak ada guru suci sama sekali. Namun, kecuali ada hal lain yang patut dia takuti, yaitu bakat Wu Yun dan yang lainnya. Dengan bakat mereka bertiga, begitu dunia luar mengetahui tentang mereka, mereka pasti akan menjadi sasaran semua kekuatan di wilayah alam dewa ketiga. Terlepas dari apakah mereka adalah penguasa atau orang luar, mereka semua akan dirampok. Namun begitu saatnya tiba, dan terungkap bahwa dia bertindak demi keuntungan pribadi dan mempersulit para penguasa, maka posisinya sebagai Komandan Liu mungkin tidak dapat dipertahankan. Pada saat itu, banyak pemikiran terlintas di benak Liu Xihai. Tapi pikirannya berhenti saat ini. Membunuh. Itu benar, sementara belum ada orang di luar kantor komandan yang mengetahuinya. Bunuh Wu Yun dan 4 orang lainnya untuk menenangkan masalah, tanpa sepengetahuan Tuhan atau hantu yang menyadarinya. Kalau begitu, tidak akan ada yang tahu mulai sekarang. Pada saat yang sama, Liu Xihai diam-diam mengeluarkan jimat komunikasi dari cincin penyimpanan dan menghancurkannya. Ini digunakan untuk komunikasi antara dia dan sepupunya, Liu Xifeng. Dia takut ada yang tidak beres. Yang pasti, dia berencana diam-diam memanggil sepupunya untuk datang dan membunuh Wu Yun dan yang lainnya. Kekuatan Liu Xifeng jauh lebih unggul dari Liu Xihai. Keberadaan cermin besar alam semesta. Mungkin, Wu Yun dan mereka bertiga bisa mengalahkan Liu Xihai bersama-sama. Tapi bagi Liu Xifeng, itu tidak mungkin. Apalagi di belakang panggung Liu Xifeng juga sangat kuat. Di wilayah alam dewa ketiga, tidak ada sesepuh dari sekte tak bertuhan. Kemampuan Liu Xihai untuk menjadi kepala istana komando yang berspesialisasi dalam menerima orang-orang yang naik juga bergantung pada identitas sepupunya. Berbicara tentang sekte Wushen, kita harus menyebutkan pembagian kekuasaan di alam dewa ketiga. Di sini, semua orang secara kolektif mengacu pada hal itu. Itu 2 aula, 3 gerbang, dan 10 sekte. 2 aula adalah yang terkuat dan 10 sekte adalah yang terlemah. Namun itu hanya dibandingkan dengan kedua istana tersebut. Mampu disebut 10 sekte oleh semua orang membuktikan bahwa kekuatan mereka jelas tidak lemah. Dibandingkan dengan kekuatan kecil dan menengah lainnya, 10 sekte bahkan lebih mirip raksasa. Kemarilah, bajingan, kelilingi seluruh rumah komandan untukku. Ada beberapa penguasa kotor yang menyebabkan masalah. Jangan biarkan satupun dari mereka pergi hari ini. Atur semuanya. Liu Xihai juga mempertaruhkan nyawanya. Langsung bersiap untuk memerintahkan pengepungan dan pembunuhan. Meski dia takut berita itu bocor. Tapi selain dia, pelayan lain di rumah komandan mungkin tidak bisa memahami seni bela diri Wu Yun. Dan bahkan jika dia bisa melihatnya, dia hanya akan berani menuruti perintah Liu Xihai. Setelah masalah ini selesai, tidak akan ada bukti, dan tidak masalah apakah informasinya bocor atau tidak. Sebuah omelan. Tiba-tiba, ratusan pelayan yang mengenakan pakaian resmi keluar satu demi satu dari rumah komandan yang kosong. Pertarungan ini jelas akan dimulai. Wu Yun melirik Lin Yi dan Ming Yi, dan berkata dengan suara rendah, "Maaf, 2 bersaudara, mereka menyebabkan begitu banyak masalah ketika mereka datang ke sini. Nanti, kalian jaga keselamatan Tao Suchong, aku akan membunuh Liu Xihai." "Apa yang kamu bicarakan, Wu Yun, apa maksudmu dengan meminta maaf?" Ming Yi tersenyum ringan dan berkata, "Aku tidak pernah mampu menanggung orang-orang bodoh ini dalam hidupku. Tanpamu hari ini, aku akan tetap melakukannya. Datang saja. Datanglah sebanyak yang kamu mau. Tidak peduli berapa banyak kamu membunuh, kapan aku pernah takut." Lin Yi juga mengangguk dan berkata, "Saudaraku, meskipun aku tidak merekomendasikanmu lakukan ini. Tapi selama itu keputusanmu, aku akan mendukungnya tanpa syarat. Bunuh saja." "Baiklah, bunuh saja dia." Wu Yun juga menjawab dengan acuh tak acuh. Sepertinya dia tidak menganggap serius pertarungan saat ini. Adapun Tao Suchong, dia sebenarnya takut. Lagi pula, di usia lanjut, dia tidak hanya kekurangan keberanian Wu Yun dan lainnya, tetapi juga kurang kekuatan dan kepercayaan diri Wu Yun dan lainnya. Namun, masalahnya sudah sampai pada titik ini,
dan tidak ada gunanya mundur. Apalagi pada analisa akhir, masalah ini juga bermula karena dia. Tidak mungkin dia masih membutuhkan seseorang untuk melindunginya. Mungkin perkataan Wu Yun dan yang lainnya lah yang menyulut semangat juangnya yang telah tertahan selama bertahun-tahun. Tiba-tiba dia meledak dengan kekuatan dan berkata dengan suara yang dalam. 3 adik laki-laki, kamu tidak perlu khawatir tentang aku. Bunuh sebanyak yang kamu bisa. Bunuh jika kamu bisa, dan larilah jika kamu tidak bisa. Akulah ratunya. Kamu tidak boleh dirugikan dengan cara apapun karena aku. Begitu dia selesai berbicara, dialah orang pertama yang bergegas keluar. Melihat ini, murid Wu Yun menyusut dan dia berkata dengan cepat. Lin Yi, Ming Yi, kamu melindungi pendeta Tao. Ini adalah janjiku kepada wakil kepala istana Jiling. Liu Sihai, aku akan mencari jalan. Saat kata-kata itu jatuh, Wu Yun juga naik ke udara dan dibunuh dengan pedang. Energi pedang yang menakutkan menyerang langsung ke arah Liu Sihai. Bab 2490 Kekuatan Liu Sihai. Kau sendiri yang ingin menyentuhku. Liu Sihai mencibir ketika Wu Yun menyerang dengan pedangnya. Seluruh tubuhnya terguncang, dan nafas agung keluar dari tubuhnya. Di bawah kondensasi nafas ini, penghalang energi terkondensasi dalam sekejap. Dentang. Hanya terdengar suara tajam saat energi pedang Wu Yun menghantam perisai aura Liu Sihai. Percikan meledak. Teman baik, gangki Liu Sihai ini sekeras baja. Masih bisakah kamu membuat energi pedang mematikan percikan api? Bahkan Wu Yun diam-diam terpana dengan pemandangan seperti itu. Bukan berarti dia belum pernah terkena aura pelindung tubuh yang kuat sebelumnya. Tapi saya belum pernah menemui pemandangan seperti ini sebelumnya. Dia benar-benar bisa mematikan percikan api. Tiba-tiba, murid Wu Yun menyusut dan dia berpikir, mungkinkah kekuatan magis seni bela dirinya adalah. Seperti yang diharapkan, pikiran Wu Yun baru saja muncul. Lalu Liu Sihai tiba-tiba tertawa. Anak kecil, kamu memiliki kekuatan supernatural yang kuat, banyak meridian, dan ledakan yang kuat, jadi apa yang dapat kamu lakukan? Aku hampir 1 tingkat lebih tinggi dalam kultivasi daripada kamu. Di depanku, kamu tidak dapat membuat masalah apapun. Aku sudah terbangun. Kekuatan sihirku adalah aura pelindungku. Bagaimana menurutmu? Kami berempat bekerja sama. Tidak, orang tua itu hanyalah sampah yang layak disebut. Pikirkanlah bahkan jika kalian bertiga bekerja sama. Bersaing denganku. Pembicaraan khayalan. Kalau begitu aku akan mengalahkanmu satu persatu, dimulai darimu. Hahaha, haha. Dengarkan aku, seret yang lain sampai mati, dan tunggu aku membunuhmu terlebih dahulu. Bajingan ini, bunuh yang lain. Dengan kata-kata terakhir ini, Liu Sihai memberikan instruksi kepada ratusan pemuda lainnya di rumah komando. Jangan khawatir, komandan, kami akan menyelesaikan misinya. Kaki kecil itu mengangguk setuju. Ming Yi dan Lin Yi saling memandang, dan kemudian berkata dengan suara yang dalam, Wu Yun, silakan saja dan bunuh dia. Saya jamin tidak ada dari orang-orang ini yang akan mendekati Anda. Lindungi Guru Tao. Wu Yun mengangguk, tetapi dia masih memberitahu Ming Yi dan Lin Yi bahwa tugas paling penting adalah melindungi Tao Suchong. Tapi saat ini, Liu Sihai tiba-tiba meraung. Keterampilan supernatural, geng peledak. Di bawah suara gemuruh, gangki sebenarnya yang awalnya mengelilingi Liu Sihai tiba-tiba berubah menjadi bilah tajam yang menakutkan. Tidak mungkin menghitungnya secara detail, tapi setidaknya jumlahnya ribuan. Setiap bilah tajam seukuran jari. Bang, bang, bang. Sebuah suara terdengar di udara. Bilah tajam itu sepertinya merobek seluruh ruang, dan mengarah ke Wu Yun untuk membunuhnya dengan gila-gilaan. Benar saja. Kekuatan magis seni bela diri yang dibangkitkan orang ini adalah gangkinya. Wu Yun berbisik dengan mata menyipit, menghadapi ribuan paku yang datang ke arahnya. Dia tidak berani mengabaikannya sama sekali. Mungkin, dalam hal seni bela diri, kekuatan magis seni bela diri Liu Sihai mungkin tidak layak disebutkan di depan metode pembunuhannya. Namun nyatanya, kesenjangan budidaya di antara mereka masih terlalu besar. Biarpun dia punya cara untuk membunuh, meski dia punya 10 semburan energi. Tapi dia masih belum bisa mengejar kesenjangan budidaya di alam yang hampir besar. Dang,
Dang, dang. Wu Yun mundur dengan cepat sambil mengayunkan pedang pembunuh di tangannya untuk menangkal paku yang datang. Namun, jumlahnya terlalu banyak dan terlalu cepat. Bagaimanapun, hal itu masih belum sepenuhnya bisa dihindari. 70 hingga 80% di antaranya dihindari. Namun setidaknya masih ada 20% lonjakan yang menimpa Wu Yun. Ledakan. Wu Yun langsung terlempar, terhuyung beberapa langkah sebelum nyaris mendapatkan kembali keseimbangannya. Saat ini, wajah Wu Yun juga sangat jelek. Ada noda darah samar yang menggantung di sudut mulutnya. Ada gelombang rasa sakit yang menyayat hati di tubuh fisiknya. Duri tajam yang ditransformasikan oleh Gang Qi tidaklah sederhana. Setelah menusuk tubuh Wu Yun, ia dengan cepat meleleh dan berubah menjadi Gang Qi lagi, menjarah tubuh Wu Yun dan merajalela. Mencoba hancur dari dalam dan menghancurkan tubuh Wu Yun. Tapi, lumayan. Ngomong-ngomong, beruntungnya tubuh suci abadi Wu Yun telah mencapai alam abadi tingkat kedua belum lama ini. Kalau tidak, saya khawatir saya tidak akan mampu menahan dampak energi yang begitu kuat. Setelah mengalami bencana kedua, tubuh fisik Wu Yun menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Meskipun dampak Gang Qi di tubuhnya menyakitkan, itu tidak memiliki banyak efek yang berarti. Tubuh fisik dapat menahannya, dan kemudian menggunakan teknik dewa bela diri tertinggi untuk menyelesaikannya. Seharusnya tidak ada masalah. Masalah terbesar saat ini adalah Liu Xihai. Kesenjangan dalam budidaya agak besar, dan pada dasarnya tidak ada peluang untuk menang. Tapi Wu Yun berpikir begitu, tapi Liu Xihai tidak berpikir begitu. Dia menyaksikan Wu Yun terkena lonjakan Gang Qi miliknya. Begitu banyak paku yang menyerbu tubuh Wu Yun. Biarpun dia tidak mati, dia pasti akan terluka parah. Ini adalah keyakinannya pada kekuatannya sendiri. Namun, faktanya nampaknya tidak demikian. Keadaan Wu Yun saat ini membuatnya sedikit sulit dipercaya. Sebab, dia bisa dengan jelas merasakan bahwa dia tidak lagi terluka parah. Bahkan luka ringan pun hampir tidak bisa dihitung. Paku tajamnya yang menyerbu tubuh Wu Yun berubah menjadi Gang Qi, namun tidak hanya tidak menghancurkan tubuh Wu Yun, tetapi juga dengan cepat luntur. "Kamu, tubuhmu," kata Liu Xihai dengan terkejut. Pada saat ini, dia bahkan tidak dapat memahaminya. Bagaimana Wu Yun melakukan semua ini? Tapi sekarang, tiba-tiba, sebuah suara terdengar dari luar rumah komandan. "Oh, rumah komandan sangat ramai hari ini." Mendengar suara ini, ekspresi semua orang sedikit berubah. Apakah sepupu Liu Xihai diberitahu, apakah Liu Xifeng ada di sini?